Kayak kemarin kan sempat nanya ke saya. Ya. Itu siapa yang naikkan Elia? Oh ya, ya. Saya akan menjawab Ya. bahwa yang menaikkan Elia itu adalah orang yang mengundang. Iya, Tuhannya beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam atau Bapak Abraham atau Abraham Avinu itu pun percaya sama satu Tuhan. Nah, dia bilang kepada keturunannya yaitu Ishak dan Ismail, "Hei, engkau berdua, aku ini bapakmu yang mendapatkan berkah dari Allah ketika aku umur 100 tahun baru punya kalian ini. Ya. Sembah Tuhan bapakmu ini. Karena dialah yang menjawab semua doaku dan dia yang memiliki bumi dan segala isinya." Dan dia ceritakan itu kepada Ya, teman-teman, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam video kali ini dan saya bersyukur kepada Tuhan di mana kita tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus, dan saya berdoa buat teman-temanku dimanapun berada agar semuanya kita dalam perlindungan Tuhan dan kiranya juga kita tetap dalam sukacita di dalam Tuhan. Kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di mana ada saya tonton yaitu video di mana ada ustadz sesama ustadz dan saya melihat mereka mengadakan gosip di dalam iman. Kenapa saya berkata sedemikian teman-teman? Karena mereka mencari pembenaran diri mereka atau pembenaran iman mereka dengan membicarakan iman atau agama orang lain, teman-teman. Di mana mereka di sana mencari tahu dan mencari kekurangan yaitu pelayan Tuhan dan orang-orang percaya dan khususnya misionaris dan Alkitab, teman-teman. Mereka mengutip dan membaca ayat Alkitab untuk membenarkan nabi mereka dan juga iman dan diri mereka. Bahkan mereka juga sesama mereka berbicara sendiri yaitu Yesus adalah orang Arab dan lain sebagainya, dan mereka mengutip ayat Alkitab. Dan sungguh orang-orang yang seperti ini adalah orang yang sesat, kata firman Tuhan, teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, saya ajak kita menyaksikan videonya bersama-sama. Mari kita saksikan. Kayak kemarin kan sempat nanya ke saya. Ya. Itu siapa yang naikkan Elia? Oh ya, ya. Saya akan menjawab Ya. bahwa yang menaikkan Elia itu adalah orang yang mengundang. Iya. Karena orang ini nggak dikenal. Siapa? Siapa yang menaikkan? Dr. Richard. Iya. Betul. Betul, Di betul. balik Elia itu Dr. Richard. Dr. Richard ini dia misionaris juga. Apologet dia. Bukan. Bukan. Enggak. Tapi Enggak dia begitu, Polan. Enggak. Saya nggak dapat apa gambaran Ustadz Afwan ya. Dr. Richard ini bahkan saya meragukan dia rajin ke gereja nggak. Dari cara ngomongnya. Dari cara ngomongnya bukanlah untuk pewartaan kebenaran Kristus, kemuliaan Kristus, mengabarkan Bapa Putra Roh Kudus di bumi Indonesia, bukan. Coba kita ingat-ingat lagi. Pada saat kita ngobrol dengan saudara Kristen yang misionari ya, atau pendeta atau pekerja lah, pengerja, pelayan, bandingkan sama tadi yang kita dengar suaranya. Saya tidak mendapatkan gitu di sini bahwa dia memang berniat untuk mengabarkan Kristus. Enggak, dia cuma ambil ini yang namanya Elia. Karena yang Elia sedang bisa menaikkan ratingnya dia sampai 3,1 juta viewer. Cobalah kau pertimbangkan lagi. Ini kan bagus juga untuk kamu untuk jadi misionaris. Tidak ada istilah itu di dalam seorang misionaris ngomong misionaris, nggak ada. Dia nawarkan lagi tema ini. Sih? Dia bukan seorang pekabar. Dia orang jualan itu. Yang disebut pertama kali di ayat pertama Allah. Iya. Ini fil bad'i khalaqallahu as-samawati. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Iya. Samati wal arda. Iya. Coba kita bandingkan dengan kitab Lukas.
sama kitab ini Ustaz, Kisah Para Rasul. Theophilus yang mulia. Yang disebut pertama kali bukan Allah, iya, bukan Yesus, bukan, tapi yang disebut pertama kali adalah Theophilus. Di sini juga sama, Theophilus juga. Iya. Sudah saya cek. Iya. Luar biasa. Baik, kita buka kitab suci Mobi, Ustadz Dani, minta Oh tolong. ya, biar apa namanya? Biar saya nggak terlalu berat Ustadz ya. Oh Biar iya. bisa dinikmati oleh Biar bisa masyarakat. dinikmati. Gini, Iya. Ustadz Dani bukanya gini dulu. Kitab Kejadian 15:6. Kitab Kejadian 15 nomor 6. Yang bahasa Arab ya. Di sini. Bukan bahasa Indonesia dulu, Oh, bahasa Indonesia. yang versi paralel. Saya mau kasih lihat kata-kata yang tadi kita voice note itu arahnya kemana untuk memecah itu kita. Jadi makin jauh antara orang Kristen dengan orang Islam. Jadi kayak perpecahan. Wallahi. Nih bacalah, Ustadz. Syukran. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa itu kebenarannya? Kebenaran yang disampaikan. Kenapa orang Islam bilang kita mengikuti milah Abraham, ajarannya. Dan ajaran Abraham adalah untuk percaya kepada Tuhannya dia, Tuhannya beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam atau Bapak Abraham atau Abraham Abinu itu pun percaya sama satu Tuhan. Nah, dia bilang kepada keturunannya yaitu Ishak dan Ismail, "Hei engkau berdua, aku ini bapakmu yang mendapatkan berkah dari Allah ketika aku umur 100 tahun baru punya kalian ini. Ya, sembah Tuhan bapakmu ini. Karena dialah yang menjawab semua doaku dan dia yang memiliki bumi dan segala isinya." Dan dia ceritakan itu kepada termasuk Ismail. Kan anaknya dua, bukan cuma Ishak. Nah, imannya Abraham ini kepada Tuhan ini diperhitungkan oleh Tuhan Sang Pencipta sebagai kebenaran. Berarti tidak ada kebenaran lain daripada milah Ibrahim. Nah, ini dicatat di dalam Galatia, Ustadz Dani. Galatia 3 nomor 6. Dicatatnya tentang iman ini. Yang mana agamanya? Jadi supaya kita tahu di Kristen ini ada di mana. Galatia, maaf, saya yang salah. Kitab suci Mobi, Galatia 5:6. Galatia 3:6, maaf. Kitab suci Mobi, Arab, Galatia 3:6. Kitab suci Mobi, ya, Arab, Gal, G-A-L di bawah. Ya, ikutin ya pemirsa. Ya, klik. Ya, Galatianya itu betul? Ustaz, apa? Nyangkut ya? Nyangkut? Enggak. Iya benar-benar ya. Galatia 3, syukran. Terima kasih banyak. Galatia 3. Agak lama kalinya. Iya, nomor 6. Ustadz Ipung, dengan segala rasa hormat, terima kasih. Ta'ammalu Ibrahim aidan. Innahu amana billahi fa'tabara Allahu dzalika lahu salahan. Yang menunjukkan bahwa seseorang itu mengikuti milah atau ajaran Ibrahim apa? Itu di tengah. Amana innahu amana billah. Amana billah. Saya beriman kepada Allah. Allah. Ini yang benar. Ini gitu. Amana billah. Kalau di saya sebagai mualaf, amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Allahu akbar. Qadri yang khair, yang baik, dan syafi'i yang wa syarrihi, yang jelek ya. Iya, ada qadar yang khair, yang baik, dan yang buruk itu. Iya. Gitu. Baik. Ustaz. Oke, kita kembali lagi kepada ini Rekaman terakhir. itu. Ya, terakhir Ustaz. Ya. Terakhir ya. Materi kita tutup dengan ini. Oke, baik.
poin penting dari pembicaraan antara Dr. Richard Lee dan memanggil-manggil saudaranya tadi, si Elia itu, yakni dia menawarkan tentang tema Isa dan Yesus agar semakin menjauh itu, betul, semakin menjauh, semakin agar orang Islam semakin tidak punya itu Yesus, begitu kurang lebih. Nah, padahal Isa ya Yesus, Yesus ya Isa. Mari kita buktikan di kitab suci yang bahasa Arab. Silakan, Ustaz Ipung. Mundur. Ini ada ayat yang Ustaz, ayat yang andalan Ustaz. Oke. Andalan. Orang Kristen jarang yang mau buka, yang mau baca. Takut baca ini. Takut. Ya betul, takut. Dr. Richard bisa baca ini. Elia bisa baca ini. Kalau mau podcast, ayat ini tolong ditampilkan. Iya, betul. Markus 12:29. Iya. Markus. Buktinya apa? Ini barusan kita baca. Ini aja Elia Myron itu tidak tahu 12:29. kamus tua Koptik yang menyatakan bahwa Bilang sama dia, tampilkan ini, berani nggak? Ini Markus 12:29 yang bahasa Arab Koptik. Arab Koptik ya, ortodoks ini. Fa'ajaba Isa ahammu wasiyatin hiya isma' ya sya'bi syamma ya Israel al-maula ilahuna huwallahu al-ahad. Allahu akbar. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Sudah tidak ada tafsir lain sudah. Tidak ada. Ahad itu satu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Allah. Dan yang paling penting juga bahwa di situ tersebut apa namanya? Isa. Itu mau dijauhkan antara Isa dan Yesus. Jemaat Kristen, engkau sedang diadu domba. Namanya Isa. Baca itu. Padahal nama yang paling asli Isa. Kemudian ada proses untuk menyamakan diri dengan Zeus, akhirnya jadi Yesus. Kapan-kapan kita bahas. Banyak penasaran Ustaz. Kemarin banyak yang masuk. Kepada pemirsa saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah yang sangat aku sayangi, insya Allah nanti secepatnya saya sama Ustaz Ipung akan bongkar Yesus dan Zeus. Jangan marah. Kita pakai data. Nomor 32-nya dong sekalian Ustaz. 32. Baik. Faqala lahu al-faqih. Ahsanta ya muallim. Anta ala haqqin. Innallaha wahidun wa la ilaha illa huwa. Allah. Ini sama seperti la ilaha illallah. Luar biasa. Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Engkau benar wahai guru. Engkau berada dalam kebenaran bahwa sesungguhnya Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Dia. Oke. Ini artinya. Sebagai penutup Ustadz. Yohanes 13:13 yang sering dipakai oleh ini yang anak perempuan kecil nih Elia nih yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 13:13. Yahya 13:13. Ya, 13:13. Baca bahasa Arabnya yang benar. Yah 13:13. Ini kan sering dipakai Yohanes 13:13. Dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Itu ayat ambigu. Silakan Ustaz Ipung, syukran kasiran. Antum tad'unani al-muallima was-sayyidah. Oke, itu Tuhan. Al-muallima was-sayyid. Sayyid, Tuan. Orang yang dihormati. Syekh. Ya silakan lanjut. Wa antum ala haqqin li'anni ini fi'ala kadzalik. Itu yang saya bilang. Jadi Yesus itu adalah mu'alim dan sayyid. Demikian Ustaz. Baik. Sudahlah. Ini masih banyak Ustaz ayat-ayat yang lain yang masih
bisa kita tunjukkan kepada pemirsa, tapi simpan dulu. Simpan dulu. Insya Allah nanti kita kupas. Ya, kita kupas tuntas. Insya Allah. Tidak ada tempat lain, tidak ada kesempatan lain kecuali dengan melihat anugerah kebenaran yang terpampang ini luar biasa. Allahu Akbar di Bible ini, di Alkitab ini. Nah, kecuali masuk Islam. Allahu Akbar kabira. Iya. Oke, baik. Demikian, terima kasih. Kapan-kapan kalau mau Elia harus begini. Kepada saudara saya Elia Miron, kalau bawa Bible, ya, yang dibawa itu Bible yang ini loh, Ustaz, yang TB itu loh. Nah, jadi itulah dia teman-teman, Ustadz Kainama dan juga Ustadz Dani. Jadi itulah pekerjaan Ustadz ini ya. Mereka tidak tidak suka atau keberatan atau panas ya, lebih jelasnya ya, melihat Elia yang sudah menerangkan kebenaran, dan mereka menuduh ya, mereka menuduh dia untuk menaikkan follower ya. Lucu banget ya kalau kita mikir-mikir ya. Nah, jadi coba teman-teman, apa yang mereka lakukan ya? Mereka membahas Alkitab, mereka membahas firman Tuhan, tetapi itu tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab yang mereka bahas ya. Jadi inilah pekerjaan Ustadz Kainama ini. Dia tidak terima dalam hal ini ya. Kalau ada misionaris atau anak Tuhan atau orang Kristen yang menerangkan kebenaran seperti itu, dan dia panas ya, dia panas, dan ini adalah pekerjaan setan ya, adalah pekerjaan setan. Marilah ya Ustadz Kainama bertobat ya, bertobat sebelum terlambat. Dan kita lihat juga ya, tadi Ustadz Dani disebut-sebut ya, dan membaca yaitu ayat-ayat, dan mereka ngutip sesuka mereka teman-teman. Ini adalah penyesat, dan mari kita berhati-hati dalam hal ini ya. Mari kita kembali kepada kebenaran ya. Tadi dia keberatan juga soal umur ya, dianggapnya Elia anak kecil ya. Kalau Tuhan memakai itu tidak peduli umur. Kenapa? Karena bukan dari manusianya, tetapi jika Tuhan mengurapi, anak kecil juga dipakai Tuhan loh. Ada di dalam Alkitab. Jadi memang nampak kali ya, kelihatan banget ya, Kainama ini ya, dia tidak mengerti, tidak memahami kebenaran firman Tuhan ya, dari bicaranya, dari penjelasan dia kebenaran Tuhan ya. Nah, jadi itulah teman-teman, perbuatan-perbuatan penyesat seperti ini. Mari kita berhati-hati ya, mari kita waspada, khususnya dalam iman kita. Jangan mau kita disesatkan ya. Karena ini adalah salah satu pekerjaan pendusta ya, tentang firman Tuhan. Jadi saya pesan lewat video ini ya, bertobatlah Kainama ya, bertobat Anda ya. Jangan terus menyesatkan, jangan terus mengutip ayat Alkitab untuk demi membenarkan dirimu ya, dan imanmu ya. Kalau sekarang Anda mualaf, ya udah, itu terserah Anda ya, itu hak Anda juga. Berhenti Anda membahas iman orang Kristen, itu yang saya maksud ya. Nah, jadi kalau hambanya itu Elia dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, ya udah, nggak apa-apa, itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kalau saya baca tadi judul videonya ini, dia berkata ngeri Elia ya. Nah, ngeri apanya ya kalau kita mikir-mikir? Justru saya lihat dia diurapi oleh Tuhan ya. Dia menyampaikan kebenaran seturut Alkitab. Bukan dia kutip ayat. Bukan juga dia mencari pembenaran dirinya sendiri. Tidak. Saya rasa apa yang dituduhkan ustadz-ustadz ini tadi tidak benar dalam hal ini. Jadi itulah teman-teman, apa respon kalian dan masukan dari kalian? Mari komen di dalam
video ini dan mari masukkan komen yang baik ya, komentar-komentar yang membangun dan yang memberkati kita semuanya. Kiranya video ini dapat memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Shalom.